Tapi kalau gereja, di situ masalah diungkit. Gereja, di situ pemecahan terjadi. Di situ ngomong sana, ngomong sini. Lama-kelamaan, hancur, bubar semuanya. Akhirnya ujung-ujungnya pendeta pun ngomong orang. Akhirnya semuanya habis dan lain sebagainya. Kenapa? Orang tidak menemukan situasi suasana, komunikasi yang baik yang membangun dan lain sebagainya. Saudara mengerti? Ini bagian yang kedua. Nah, kalau kita melihat itu dari Tuhan Allah sendiri, Dia memberikan satu komunikasi yang baik. Nah, bagaimana manusia? Kita melihat. Mari kita baca bagaimana manusia. Dari ayat yang ke-19 sampai 20, kita sudah membaca itu bahwa Tuhan memberikan kesempatan dan kepercayaan bagi manusia untuk memberi nama, betul? Pada binatang. Dan Alkitab katakan ayat yang ke-20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Kasihan, sambil beri nama, sambil cari jodoh. Gitu kan, ternyata tidak dapat, gitu kan. Mana bisa cocok dengan moncong panjang. Kan nggak mungkin, gitu ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Alkitab mengatakan bahwa manusia memberi nama kepada binatang-binatang itu. Berarti dia berhasil apa tidak? Berhasil. Ketika gajah datang, dia bilang gajah. Ketika harimau datang, harimau. Ketika ayam datang, ayam. Ketika anjing datang, kau pantas jadi RW. Kamu makanya kamu harus jadi nama anjing dan lain sebagainya. Dia kasih tepat. Saya tidak tahu. Kalau ada orang Indonesia, maka lancar bahasa Indonesia. Maka dia kasih nama binatang-binatang ini. Betul? Saudara, mungkin saudara berpikir bahwa memberi nama itu tidak sulit. Bagi saya sulit. Nah, memberi nama tidak hanya memberi nama, tapi bagaimana kita mengkaitkan nama dengan karakter binatang itu masing-masing. Itu tidak gampang. Betul? Ketika orang bicara gajah, mungkin tidak hanya posturnya, tapi kita melihat bagaimana sikapnya gajah itu. Ketika bicara kelinci, bagaimana kita melihat karakter dari kelinci. Ketika bicara merpati, kita bagaimana membayangkan merpati itu. Merpati bukan ingkar janji, tapi merpati tak ingkar janji. Kalau burung gagak boleh ingkar janji, maka yang tidak tepati janji adalah burung gagak. Betul? Yang tidak pernah ingkar janji itulah merpati. Maka merpati harus sesuai dengan karakter. Itu susahnya. Kalau dia anak langsung terus gitu ya, kemudian kita langsung nama Ichiro, langsung nama Mimbai, boleh, langsung nama Payung, itu mah gampang. Nah, bagaimana kita menamakan anak itu? Maka 3 anak kami sesuai dengan karakter mereka. Itu kami gemuli. Ales, Eucharisto Alessandro, pemuji, walaupun dia tidak terlalu banyak menyanyi, walaupun menyanyi, tapi karakter ini. Axel, tahu Axel itu? Axel Fidel, menara iman, makanya kemana saja dia tabrak. Kalau memang itu karakternya. Tapi harapan kami dia adalah seorang yang bisa menantang zaman. Harapan kami adalah dia bisa melawan zaman. Dan dia tidak patah dalam prinsipnya untuk menghadapi. Kalau dia percaya dalam kebenaran dan lain sebagainya. Aristea, seorang pemikir. Aristea itu dari kata Aristoteles, itu filsafat, seorang tokoh filsafat. Dan anak kami adalah seorang pemikir. Semoga dia tidak mikir terus, karena habis ini. Apalagi dia pikir dia pintar, habis semua. Susahnya di situ. Kalau dia mau langsung kasih nama, oh Benjamin, langsung dia Lamhot, selesai. Karena bagaimana mengkaitkan nama ini dengan karakter dia, mengkaitkan nama ini dengan harapan kita, itu tidak gampang. Maka susahnya di situ. Tetapi dikatakan manusia itu menamai binatang itu sesuatu, dan Allah melihat itu sesuatu. Betul? Indikasinya apa? Setiap perkataan harus sesuai dengan tempatnya. Manusia sebelum jatuh dalam dosa, perkataannya tepat, perkataannya tepat, perkataannya tepat, perkataannya tepat, 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 dan tepat. Betul? Bisa ngomongin? Selanjutnya, ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama ayat 23, maaf, ayat 23, kita baca sama-sama. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Bukan berarti kalau begitu dia orang Batak, tidak. Karena dia inilah tulangku.
Inilah tulang dari tulangku, bukan. Tetapi di sini ketika Tuhan membuat manusia tidur nyenyak, kemudian Tuhan mulai operasi. Jadi operasi pertama bukan di rumah sakit, tapi di Taman Eden. Operasi kemudian Tuhan ambil tulangnya ini, kemudian kasih hidup seorang perempuan yang cantik. Saya nggak tahu wanita cantik ada waktu itu cantiknya bagaimana, pasti cantiknya luar biasa. Betul? Karena waktu itu belum ada dosa, jadi belum ada pesek, belum ada dosa, jadi belum ada jerawat, belum ada dosa, jadi belum ada apa tai lalat buat besar di sini. Belum. Betul? Pasti cantiknya luar biasa. Nah, ketika dia bawa kepada manusia, apa jawaban manusia? Inilah tulang dari tulangku, inilah daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara mengerti apa? Perkataan komunikasi yang semula tidak pernah ada bantah-bantahan. Betul? Karena Tuhan buat ini ketika manusia tidur. Kalau ketika manusia hidup, waktu itu dia kerjasama dengan Tuhan. Tuhan modelnya begini ya. Kira-kira postur tubuhnya agak molek sedikit gitu ya. Kalau bentuk-bentuknya baik-baik begini. Tidak, Tuhan bentuk itu Tuhan bentuk sendiri, betul. Tuhan dah aja ya. Kau mau yang modelnya bagaimana? Mau Afrika? Mau Amerika? Mau apa? Kau modelnya bagaimana? Armenia? Mau orang Manado? Orang Timur? Orang Jawa? Orang Toraja? Orang Batak? Orang apa? Orang Chinese? Orang apa? Tuhan tidak bilang begitu. Tapi Tuhan bentuk sendiri, betul. Kemudian Tuhan bawa dia. Pelak, dia juga sih. Awalnya mungkin kaget, ini apa? Siombo daging. Tidak. Tetapi apa yang terjadi? Dia langsung dia bilang, ini tulangku dari tulangku, ini dagingku dari dagingku. Kenapa? Dia langsung terima. Dia nggak bilang Tuhan masih kurang hidungnya. Tuhan, tolong lihat betisnya seperti betis yang Maradona atur sendiri. Alis matanya agak kurang. Dia tidak perlu lagi dia dibikin. Tolong bikin. Giginya itu jangan mancung ke dalam sendiri. Dia tidak bantah-bantah sama Tuhan, betul? Dia dapat Tuhan ini salah, Tuhan ini salah, Tuhan ini salah. Tidak, tapi ketika Tuhan kasih, dia langsung mengucap syukur untuk itu. Betul? Ini perkataan yang semula. Saudara mengerti itu? Sehingga tidak pernah manusia menemukan kekurangan. Bahkan selanjutnya ayat yang ke-25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Padahal ketelanjangan, setelah mereka jatuh dalam dosa, telanjang itu adalah momok, dan mereka rasa malu dan mereka berusaha untuk menutup. Tapi sebelum jatuh dalam dosa, kekurangan tidak pernah dilihat oleh manusia. Bisa ngerti? Kelemahan tidak pernah dilihat oleh manusia. Yang lihat itu adalah Tuhan, dan Tuhan lihat kelemahan untuk menyempurnakan. Tapi Tuhan tidak pernah membukakan kelemahan manusia kepada manusia. Bisa memahami? Sehingga di sini manusia tidak berbantah-bantah di hadapan Tuhan. Manusia tidak katakan ini salah, ini salah, ini salah. Yang itu salah, yang saya benar. Tuhan tidak, Tuhan salah, saya benar. Tidak. Tapi setelah kejatuhan, baru Adam berani bilang Tuhan yang salah, aku yang benar. Ada, saudara mengerti ini komunikasi. Sehingga sebenarnya komunikasi pada saat kejadian 1 dan 2, komunikasi begitu indah. Tidak ada cacat celah, tidak ada bantah-bantahan, tidak ada kekurangan di sana. Semuanya dibuat Tuhan begitu indah. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh, saya percaya ketika saya lihat yang duduk di sana, saya tidak lihat pesennya, tapi saya lihat